Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Alilmi dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Sistem Informasi dengan NIM 0702223093 akan menjelaskan pembuatan kodular dengan menghubungkan ke Firebase. Jadi di sini saya telah membuat kodularnya, yaitu mengenai akademik. Yang pertama itu di sini saya sudah membuat screenshot. Ada dua screen, yaitu screen 1 dan juga read, di mana screen 1 ini terdapat NIM, nama, prodi, angkatan yang menggunakan label. Lalu untuk mengisi datanya itu menggunakan textbox, sedangkan untuk prodi menggunakan spinner. Di sini juga terdapat button, yaitu button input, edit, delete, refresh, view, dan read. Lalu untuk screen kedua, yaitu screen read, itu terdapat ID, nama, prodi, tahun, sama seperti screen 1. Untuk mengisi datanya menggunakan textbox, prodi menggunakan spinner. Terdapat juga button edit, delete, dan home. Lalu langsung saja kita masuk ke penjelasan Firebase-nya. Untuk Firebase-nya itu cara menghubungkannya yaitu dengan Firebase token dan Firebase URL. Nah, kita mengambil Firebase token dan URL itu dengan cara buka akun Firebase kita, lalu masuk ke bagian setting, project setting. Di sini ada web APK, itu menjadi Firebase token kita. Lalu untuk URL-nya sendiri masuk ke real time database. Nah, di sini sudah terdapat URL yang bisa kita ambil untuk kita masukkan ke kodular ini. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan bagian blog. Yang pertama itu ada button input. Apabila button input diklik, kita cek dulu txt namanya. Kalau misalnya txt name-nya, untuk langkah pertama itu kita harus memastikan txt name tidak kosong. Apabila masih kosong, masukkan data name. Lalu selanjutnya cek txt nama. Untuk memunculkan datanya, kita harus memasukkan data nama. Lalu selanjutnya untuk prodi itu menggunakan selection, yang di sini ada bacaan pilih, lalu ada keluar notifikasi, silakan pilih prodi. Lalu selanjutnya angkatan. Apabila angkatan masih kosong, akan muncul notif masukkan data angkatan. Kalau semua sudah terisi, ambil data dari Firebase database 1 untuk memastikan apakah NIM tersebut sudah ada atau belum di database. Lalu selanjutnya masuk ke Firebase database get value. Ketika pengguna menekan tombol input, aplikasi akan memeriksa ke Firebase apakah NIM yang dimasukkan sudah ada atau belum. Nah, hasilnya pemeriksaan itu ditangani oleh when Firebase database get satu value ini. Jadi yang pertama itu if not is empty get value. Kalau nilai value yang didapati dari Firebase tidak kosong, berarti NIM sudah terdaftar di database. Maka muncullah notifikasi NIM sudah terdaftar. Dan fokuskan kembali ke kolom txt name supaya pengguna bisa ubah NIM-nya. Selainnya atau else, itu artinya kalau value kosong, berarti NIM belum ada di database atau belum pernah terdaftar. Maka simpan data baru ke Firebase dengan perintah Firebase database 1 store value. Tag yang digunakan adalah txt name text, yaitu NIM mahasiswa. Lalu nilai yang disimpan adalah list berisi data lengkap mahasiswa, yaitu dengan NIM, nama, prodi, dan angkatan. Selanjutnya ada Firebase database data change, yang artinya saat ada perubahan data, entah menambah, mengedit, atau menghapus di Firebase, blok ini akan dijalankan. Fungsi tag di sini yaitu biasanya berisi NIM mahasiswa, sedangkan value ini yaitu data yang tersimpan di tag itu, seperti nama, prodi, angkatan, dan lain-lain. Nah, if get tag txt name itu artinya kalau tag yang berubah sama dengan NIM yang sedang diinput di aplikasi, maka jalankan proses berikutnya. Lalu call air create row artinya tambahkan baris row
ke tabel di Airtable. Kolom names itu daftar nama kolom yang digunakan, name, nama, prodi, angkatan. Nah, values itu data yang dikirim dari form input, diambil dari txt name, txt nama, spm prodi, selection, dan txt angkatan. Jadi di sini data mahasiswa dikirim ke Airtable agar tersimpan juga di spreadsheet, bisa jadi backup atau tersimpan. Setelah data berhasil dikirim, semua kolom input dikosongkan lagi supaya siap untuk data berikutnya. Lalu tampilkan pesan notifikasi data berhasil ditambahkan. Selanjutnya ada di sini terdapat btn read click, yaitu artinya saat pengguna menekan tombol dengan nama btn read, open another screen name read, artinya buka layar screen lain dengan nama read. Nah, di sini selanjutnya kita akan menjelaskan blok-blok yang terdapat di read. Yang pertama itu ada blok when read initialize, artinya blok ini akan dijalankan saat layar read pertama kali dibuka. Fungsinya menampilkan pesan loading data menggunakan notifier 1 show progress dialog untuk menyembunyikan sementara tampilan vertical list data dan vertical list data agar tidak muncul sebelum data siap. Lalu Firebase database 1 get tag list itu untuk memanggil Firebase, mengambil semua tag name mahasiswa yang tersimpan di database. Kesimpulannya, di when read initialize ini, tahap ini digunakan untuk menyiapkan dan memuat seluruh data mahasiswa dari Firebase sebelum ditampilkan. Lalu selanjutnya ada blok when Firebase database 1 tag list, yaitu artinya dijalankan setelah Firebase berhasil mengirim data seluruh tag atau name. Fungsinya menyimpan semua name ke dalam variable global atau global list, menampilkan data name tersebut di komponen colin-tree list view 1 dengan menutup dialog loading dengan notifier 1 dismiss progress dialog. Kesimpulannya, blok ini berfungsi untuk menampilkan daftar seluruh mahasiswa dalam bentuk list berdasarkan name yang tersimpan di Firebase. Lalu selanjutnya ada blok when colin-tree list view 1 element click. Artinya blok ini akan dijalankan ketika pengguna menekan salah satu item name di daftar mahasiswa. Nah, blok ini digunakan untuk menampilkan detail data mahasiswa yang dipilih dari daftar agar bisa diedit. Selanjutnya blok when Firebase database 1 get value. Nah, ini. Blok ini berfungsi menampilkan data mahasiswa yang diambil dari Firebase real-time database ke dalam komponen daftar list view. Jadi di sini ada dua tag. Yang pertama itu tag dan value. Event ini dijalankan secara otomatis ketika aplikasi menerima data value dari Firebase berdasarkan tag yang sedang diambil. Nah, add items to list ini, get global list, digunakan untuk menyimpan data yang diterima dari Firebase ke dalam variabel global yang berisi daftar semua data mahasiswa. Lalu membuat list baru untuk setiap item mahasiswa. Itu buatlah listnya itu dengan menggunakan win-png, lalu select list item get value index kedua, select list item get value index pertama. Nah, elemen pertama win-png itu digunakan sebagai icon pada setiap item daftar atau logo kampus. Elemen kedua select list item get value index 2 mengambil nama mahasiswa dari data Firebase. Elemen ketiga select list item get value index 1 mengambil nama mahasiswa dari data Firebase. Jadi setiap baris di daftar colin-tree list view akan menampilkan kombinasi icon kampus, nama mahasiswa, lalu name. Setelah semua
semua data berhasil dimasukkan ke dalam list global, data tersebut akan langsung ditampilkan ke komponen daftar Colibri List View 1. Lalu ditutup dengan call notifier 1 dismiss progress dialog, yaitu digunakan untuk menutup notifikasi proses yang muncul sebelumnya. Biasanya tulisannya itu mengambil data setelah data benar-benar berhasil ditampilkan. Lalu selanjutnya kita masuk ke when Firebase database 2 get value. Artinya itu dijalankan setelah Firebase mengirim data mahasiswa berdasarkan name yang diklik. Nah, blok ini berfungsi untuk menampilkan data mahasiswa dalam form edit sehingga pengguna bisa mengubah data tersebut. Selanjutnya, masuk ke Firebase database ketiga. Jadi, kondisi if get value is empty, jika data dengan tag yang diminta tidak ditemukan di Firebase atau kosong, maka artinya data mahasiswa belum ada. Langkah yang dilakukan yaitu menampilkan notifikasi peringatan data tidak ditemukan atau error. Lalu bagian ini menangani proses pembaruan data atau update dan pembersihan tampilan form setelahnya. Nah, event Firebase database 3 get value ini bertugas untuk mengecek apakah data mahasiswa yang diminta ada atau tidak di Firebase, menjalankan aksi insert atau update sesuai kondisi, mengatur ulang tampilan form dan daftar data agar selalu sinkron dengan database. Lalu selanjutnya kita masuk ke when btn edit click. Fungsinya itu untuk mengubah data mahasiswa yang sudah ada atau mengaktifkan mode edit. Yang pertama itu apabila txt-nya itu kosong, maka akan muncul notifikasi pilih data terlebih dahulu. Nah, lalu selanjutnya jika tombol masih berlabel edit, maka blok ini akan mengubah teks tombol menjadi simpan. Blok ini mengatur mode edit dan validasi data input sebelum data dikirim untuk diperbarui di Firebase. Lalu selanjutnya kita masuk ke blok read back press. Jadi blok ini itu mengatur tampilan ketika pengguna menekan tombol kembali ke layar read. Jadi ketika tombol itu diklik, itu tuh akan memberikan navigasi yang rapi antara tampilan daftar dan form edit agar tidak langsung keluar dari aplikasi. Lalu selanjutnya kita masuk ke btn delete click. Jadi fungsi utama dari btn delete click ini yaitu menangani proses penghapusan data mahasiswa dari Firebase. Blok ini memicu proses konfirmasi sebelum penghapusan data dari Firebase, yaitu dengan memunculkan notifier yang dengan message yakin hapus data, lalu ada pesan dengan button ya atau tidak. Jadi pengguna bisa memastikan dulu sebelum data benar-benar dihapus. Lalu selanjutnya ada when notifier 1 after choosing. Jadi fungsi utamanya itu menangani respon pengguna dari dialog konfirmasi hapus di data. Penjelasan di sini, jika pengguna memilih ya, data dihapus dari Firebase dengan call Firebase database 3 clear text dengan get global tag ID. Semua kolom input dikosongkan, txt ID, txt nama, SPINPRO, txt tahun. Semua input dinonaktifkan dengan enable sama dengan false. Lalu menampilkan pesan sukses, data berhasil dihapus. Lalu memanggil ulang Firebase database 1 get checklist untuk refresh daftar data. Nah, notifier 1 ini dia itu menangani proses penghapusan data secara permanen dan pembersihan tampilan form setelah data dihapus. Lalu terakhir ada blok when home click. Jadi fungsinya ini sama seperti yang di screen 1, when read click, yaitu open another screen name screen 1.
Jadi fungsi di sini nih, home ini itu button. Jadi kalau misalnya button itu dipijit, itu bakalan kembali ke screen 1, yaitu screen yang input. Baik, di sini kita akan tes hasil dari yang telah kita buat. Nah, di sini kita sudah masuk ke bagian input, ada NIM, nama, prodi, dan angkatan. Kita langsung masukkan saja 003 atas nama Ara, prodi Sistem Informasi tahun 2022. Input, data berhasil ditambahkan. Kita lihat di bagian Firebase sudah masuk 003 Ara Sistem Informasi 2022. Di table juga sudah masuk 003 Ara Sistem Informasi 2022. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian read. Ada ya di sini bagian logo, nama Ara dengan NIM 003. Coba kita buka. Kalau kita mau editnya, kita tinggal pijit edit, lalu kita ganti misalnya namanya itu Vira. Kita simpan, data berhasil diubah. Kita lihat di bagian table. Nah, sudah berubah ya, namanya menjadi Vira. Lalu kita kembali. Kalau misalnya kita mau delete, tinggal kita klik lagi namanya, lalu kita delete. Nah, di sini akan muncul pesan dengan message yakin hapus data, dan tombolnya itu ada dua, yaitu tidak dan ya. Lalu kita pilih saja ya. Data berhasil dihapus dan yang di Firebase akan hilang juga. Jadi mungkin di sini saja yang dapat bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.